3 menu yang semoga bisa menjadi ide masakan di rumah, sederhana tapi mewah dan enak. Langsung. Pertama ayamnya dikasih garam dulu ya, kita bersihkan dulu, ini setengah kilogram ayam. Setelah dikasih garam kita cuci bersih biar lebih higienis. Setelah dicuci bersih kita potong-potong, ini Mbok pakai ayam dada. Potong tipis-tipis aja biar jadinya banyak dan cepat matang. Lanjut kita akan haluskan bumbunya, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 sendok teh lada, dan 7 buah cabai rawit. Pertama kita tumis dulu 3 siung bawang merah iris. Tumis sampai wangi. Baru masukkan bumbu halusnya. Tumis sampai kering wangi, baru kita masukkan ayamnya. Kita tumis lagi ya ayam dan bumbunya sampai ayamnya berair lalu kering kembali. Nah, ini sudah mulai kering ayamnya. Tambahkan 300 ml air, 1 sendok teh garam, setengah atau seperempat sendok teh micin, 3 sendok makan kecap manis. Kalau ada bisa ditambahkan dengan 1 sendok teh gula merah. Biarkan mendidih. Tutup agar bumbunya menyebar dan ayamnya makin empuk. Setelah itu masukkan 50 gram kubis atau kol, 1 batang daun bawang, 1 buah tomat, masak lagi kira-kira 5-7 menit. Tes rasa. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok makan santan kental. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk. Ini tadi airnya buat tambahin lagi ya, jadi total 400 ml air. Sudah mateng. Dan tongseng ayam ala-ala Mbok Midut yang rasanya endulita siap disajikan. Lanjut ke resep kedua. Haluskan 3 siung bawang putih, 5 butir kemiri, kemudian 5 buah cabai rawit merah dan 7 buah cabai merah. Cabai merah ini biasanya pakai cabai besar ya, Mbok nggak punya. Serainya sudah diiris-iris, tinggal dihaluskan. Masukkan ke dalam wajan, tambahkan seperempat sendok teh kunyit bubuk, bisa diganti kunyit segar ya, dan seperempat sendok teh lada bubuk. Nah, kalau punya kunyit segar itu bisa diganti dengan 1 ruas jari kunyit. Dihaluskan bersama-sama kemiri dan lain-lain tadi ya. Nah, ini kita akan osreng terus sampai habis seperti ini airnya dan berminyak. Diosreng terus sampai benar-benar wangi ya. Kita sisihkan dan tunggu sampai suhu ruang ya, jangan hangat atau panas. Sambil kita haluskan dulu 500 gram ayam setengah beku ya. Ini mau pakai ayam dada. Tambahkan 5 siung bawang putih goreng, 3 siung bawang merah goreng, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh micin dan setengah sendok teh gula. Tapi ini Mbok nggak pakai gula ya. Nah, kita haluskan seperti ini, lalu pindahkan ke dalam wadah. Tambahkan 4 sendok makan kelapa kelapa parut sangrai, 1 butir telur masuk, dan bumbu yang sudah kita tumis dan suhunya sudah sama dengan suhu ruang ya, jangan panas. Tambahkan seperempat sendok teh kaldu bubuk, lalu diaduk rata. Nah, nanti agar ketika dibakar itu cantik, warnanya berkilau dan juga kenyal, tambahkan 1 sendok makan minyak ke dalam adonan dan ratakan kembali. Setelah itu kita akan bentuk kira-kira setengah sendok makan ya. Ambil lidi, ini tusuk sate yang diambil bagian yang gendutnya atau bagian bawahnya ya. Biasanya ada khusus tusuk sate lilit, tapi Mbok nggak punya. Lilit-lilit seperti ini ya dengan tangan.
Ini satu resep bisa jadi 40 sampai 50 sesuai dengan besarannya ya. Kita olesi wajan atau teflon dengan sedikit minyak, lalu kita panggang deh satenya. Nah, ini satenya agak tipis ya, supaya nanti matangnya merata sampai ke dalam. Dan ini biasa kalau waktu mbok di Bali, kalau jajan di pasar satenya memang lebih tipis ya. Balik ciri-ciri sate matang, lihat nih, dia akan mengeluarkan minyak dari dalam, jadi itu tandanya matangnya sudah sampai ke dalam dan bisa diangkat. Kita panggang sisanya sambil kita buat sambelnya. 11 cabai rawit merah, 11 siung bawang merah, dan 5 batang serai bagian mudanya diiris-iris seperti ini. Setelah diiris-iris, masukkan ke dalam satu wadah cabai iris, serai iris, dan bawang merah iris. Ini buat tambahkan 5 lembar daun jeruk ya. Masukkan setengah ruas jari terasi yang enak ya, dihancurkan agar dia larut ke dalam minyaknya dan tidak ada yang bergerindil ya, larut rata. Terasi sudah larut, kompornya dimatikan. Setelah kompor mati, baru deh kita masukkan irisan cabai, bawang, dan serai. Biasanya disiram ya, ini langsung aja dimasukkan ke wajan. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh micin. Ini hanya layu-layu saja dan kita ratakan saja agar nanti rasanya tetap kres ya. Nah, seperti ini. Dan ini kita sandingkan dengan sate lilitnya. Nah, dari penampakannya terlihat ya, endes. Lanjut ke resep ketiga. 1 ekor ayam bersihkan dengan garam supaya nanti tidak amis dan lebih sehat ya. Cuci bersih setelah dibaluri dengan garam ya. Lanjut, 7 siung bawang putih, 9 butir kemiri kita akan sangrai atau goreng dengan sedikit minyak. Tambahkan 1 ibu jari jahe, setengah ibu jari kunyit, 1 sendok makan ketumbar, 2 sendok teh lada, dan 2 sendok teh jinten. Tambah 7 siung bawang merah. Diosreng-osreng sampai wangi. Setelah wangi nanti akan kita haluskan ya. Tumis terlebih dahulu 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Masukkan 2 batang serai, 5 ibu jari lengkuas, 3 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, 1 batang daun bawang, 1 sendok teh garam. Tumis sampai wangi. Nah, ini sudah mulai mengering ya dan wangi. Masukkan ayam yang sudah dicuci bersih. Tumis ayamnya sampai semua bumbunya tercampur seperti ini, biarkan mendidih. Tambahkan rempah-rempah 2 ruas jari kayu manis, 3 buah kapulaga, 3 buah bunga lawang, dan setengah buah pala. Tutup, masak tanpa air, biarkan mendidih. Kaldu ayamnya keluar. Ini dengan api sedang ya, biar tidak gosong. Dibolak-balik sampai kaldunya keluar dan keset seperti ini, warna ayamnya berubah. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Aduk lagi. Lalu masukkan 3 liter air, ini untuk membuat 10 sampai 12 porsi soto kare. Biarkan mendidih. Tutup lagi. Setelah ayamnya empuk, diangkat. Nah, ini Ibu akan tambahkan airnya sedikit nanti ya. Jadi tetap di 3 liter. Tambahkan 1 batang seledri, tomat, dan wortel. Tutup lagi, biarkan mendidih. Wortelnya biar empuk, tomat dan rempahnya, kaldunya maksimal keluar. Ngegolak-golak seperti ini tambahkan lagi airnya ya. Jadi kira-kira total tuh bertahan di 3 liter supaya cukup untuk 10 sampai 12 porsi. Tambahkan 2 sendok teh garam dan 1 sendok teh micin. Kalau nggak suka di skip micinnya ya. Boleh diganti dengan 1 sendok teh gula. Nah, ini udah deh dites rasa, udah oke. Taburi dengan 3 sendok makan bawang goreng yang tadi. Nah, ini udah matang sotonya. Untuk bisa menjadi soto kare, tambahkan santan. 2 bungkus santan kental kemasan, 1 bungkusnya 65 ml. Kuah soto santannya atau kuah soto karenya sudah siap.
Sambelnya 50 gram cabai rawit, 3 siung bawang merah, sedikit garam. Didihkan ya, sisakan 100 ml airnya lalu haluskan. Garamnya sedikit saja. Nah, sudah dihaluskan, sambelnya sudah jadi. Lanjut ayamnya biar ada rasanya, tambahkan lagi dengan 1 sendok teh kaldu bubuk, aduk-aduk rata lalu digoreng. Goreng bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan dan siap diangkat. Nah, ini bisa untuk digaduin atau untuk lauk dengan nasi sambal, dan bisa juga untuk suiran campuran kuah sotonya ya. Sajikan sotonya dengan memasukkan bihun, ayam suwir, bawang goreng, daun bawang ataupun seledri iris, dan siram dengan kuah soto karenya. Nah, sempurna deh dengan sambal dan kecap serta perasan jeruk nipis ataupun lemon. Cocok banget ini teman-teman. Selamat mencoba.